kita berdua akan mewawancarai dua narasumber. Yang pertama ada remaja, yang kedua ada bidan. Ikut excited guys. Halo, nama kamu siapa? Halo Mbak, nama aku Isma. Hai Isma. Jadi kali ini aku mau wawancara kamu terkait zaman sekarang tentang remaja-remaja. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, aku mau tanya nih ke kamu. Menurut kamu gimana sih gaya pacaran sekarang yang menormalisasikan kayak ciuman atau gandengan tangan deh? Ya mungkin kalau ciuman itu udah nggak sih Mbak, udah kayak berlebihan banget. Kalau misalkan dengan tangan mungkin ya masih ya sedikit wajar lah ya Mbak. Jadi di sini saya mau mewawancarai ibu tentang kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, bagaimana menurut ibu tentang gaya pacaran anak remaja sekarang yang menormalisasikan seperti gandengan tangan, ciuman, dan lain-lain. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Bidan Puput, bidan dari Pusat Properti 02 yang jabatan di Kelurahan Sumanegara. Di sini saya akan sedikit kita bertukar pendapat ya tentang Kespro ya. Yang pertama pertanyaannya adalah gaya pacaran anak zaman sekarang. Mungkin kalau sekarang itu generasinya sudah generasi yang bukan milenial ya. Kalau kita sering tahu adalah generasi alpha ya, karena memang satu pertama adalah budaya ya, budaya yang seharusnya budaya Indonesia yang menjunjung tinggi akan penghormatan perempuan sekarang kan sudah bercampur ya sama budaya luar. Jadi dari budaya yang sudah bercampur itu yang kadang jadi sekarang menganggap berpegangan tangan, ciuman adalah hal yang positif. Padahal kalau dari agama mayoritas kita adalah agama Islam yang itu adalah kegiatan yang tidak. Kamu ada jam malam gitu nggak ya kalau main? Mungkin iya sih dibatasi Mbak, kalau sampai rumah itu harus jam 9 udah di rumah gitu. Tadi di wawancara remaja katanya ada jam malam. Nah, bagaimana tanggapan ibu tentang remaja yang pulang terlalu larut malam? Ya, kalau tanggapan saya, ketika seorang perempuan di masa remajanya, di masa reproduksinya ya, dia mempunyai akses waktu yang terlalu luas atau waktu kebebasan yang dia miliki terlalu luas, adalah resikonya akan lebih 2 kali lipat resiko dengan anak perempuan yang hanya pulang sekolah langsung di rumah. Beda dengan anak sekolah yang sekolah terus kemudian mereka lanjut untuk melakukan kegiatan di luar atau apalagi sampai dengan larut malam. Itu pasti akan mempunyai 2 resiko yang berbeda. Kamu pernah dengar nggak sih di TikTok ataupun yang lainnya yang tentang kayak kesehatan reproduksi tentang remaja? Pernah Mbak, Apa? misal emang bener ya Mbak, misal makan nanas muda itu bisa bikin keguguran. Bisa kalau makannya itu berlebihan. Oh begitu Mbak. Banyak orang yang bilang kalau makan nanas mengakibatkan keguguran. Kalau nanas itu kan dikatakan buah ya. Ketika segala sesuatu makanan yang dikonsumsi terlalu berlebihan, itu pasti akan tidak baik. Nah, ketika ada kehamilan, ini kan kategorinya adalah yang happening ya. Nanas muda itu bila dikonsumsi bersamaan yang banyak untuk kondisi ibu hamil akan berisiko keguguran ataupun perputihan gitu. Sebenarnya karena ini tanda kutipnya adalah masih muda yang seharusnya tidak dikonsumsi, terus mereka konsumsi berlebihan yang akhirnya mengalami apa? Kalau nanas itu kan mengandung vitamin C yang tinggi ya, jadi apa? Timbulnya asam lambung. Terus segala makanan yang dikonsumsi berlebihan juga akan beresiko juga ke tubuh gitu. Pada dasarnya seperti itu. Tapi kalau untuk jurnal yang mengatakan nanas muda itu bisa beresiko, ada yang mengatakan tidak, dan juga ada beberapa yang ya
Tapi untuk kandungannya sebenarnya itu tuh kandungan yang lebih spesifik itu belum dikaji lagi ya, itu hanya apa, mitos. Teruskan. Zaman sekarang kan banyak anak yang umurnya belasan tahun itu kan udah nikah. Itu menurut kamu gimana? Kalau menurutku itu emang hak mereka sih mbak, tapi kayak kalau umur belasan itu kayak udah nggak wajar nggak sih? Mungkin ya emang masih ada kayak tradisi atau budaya yang kayak perjodohan gitu mungkin mbak. Oke. Terus yang keempat, zaman sekarang banyak remaja yang hamil di luar nikah. Menurut pandangan ibu sebagai bidadari itu gimana, kayak hamil di luar nikah itu karena pernikahan dini? Kenapa ya? Jadi gini, biasanya satu, kita tuh harus mempunyai fondasi keluarga yang baik. Ya, ketika keluarga di situ baik, pola asuhnya dari kecil baik, terus lingkungannya baik, insya Allah tidak akan terjadi namanya KTP. Nah, kemudian ketika lingkungannya baik, kita juga harus memilih tempat pendidikan yang baik juga. Pendekatan secara langsung kepada siswa-siswa untuk memberikan edukasi tentang reproduksi wanita. Pernikahan dini itu gimana, kan kayak di desa-desa masih banyak kayak pernikahan dini gitu. Itu gimana? Kalau saya itu tidak sepaham dengan pernikahan dini ya, karena itu yang saya bilang, ketika seorang wanita hamil, wanita yang tidak siap dengan kehamilannya, otomatis dia akan tidak bisa menerima profesi barunya ya. Karena ketika hamil kan kita harus menjadi wanita yang bisa membagi ketika gini, kita punya suami pasti akan perhatiannya lebih banyak ke anak, sedangkan diri sendiri pun belum siap untuk menjadi ibu. Otomatis ibu akan merasa, oh ya anak ini merebut perhatian suami saya gitu. Terus kedua, proses dia ketika terjadi pernikahan dini, si wanitanya kadang gak bisa menerima nih, anak aku kenapa keluar gitu. Yang adalah mempersiapkan secara dini atau mempersiapkan mental secara